melayani. Thank you teman-teman. Iya. Hari ini kita akan berbicara tentang come to me and rest, saudaraku. Ya. Oke, ayat pertama kita dari Matius 11 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ya, saya tahu ada banyak orang yang kalau kita ketemu itu kadang happy, baik-baik saja. Nanti sampai kamar tuh dia bingung, dia lemas ya. Kenapa? Ya kalau orang dunia ngomong zaman ini zaman yang enggak pasti. Ya. Kalau lihat berita-berita, ya, lihat kasus-kasus yang terjadi itu kayaknya kita hopeless. Lihat berita-berita yang kemarin, ada rumah pejabat yang dijarah, ada rumah pejabat yang dirusak. Kita melihat, wah mungkin ya ini janjiannya negara ini mau kemana Terus kita lihat lagi keadaan diri kita wah iya ya kok kerjaan sekarang kok tambah susah dan sebagainya Ada banyak hal berat yang mungkin secara teknis kita alami Yesus ngomong ayat ini marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Betul, waktu kita di gereja kita ngomong yes, amin, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkatiku, tapi enggak apa-apa Kadang kita di satu masa kita, Tuhan gimana Tuhan, ini harus gimana, ini harus gimana. Enggak apa-apa engkau bisa ngomong seperti itu ke Tuhan. Kenapa Kalau engkau ngomong seperti itu, tapi ke Tuhan dan bukan ke orang lain sebenarnya engkau sedang datang sama siapa? Yesus. Engkau sedang mengandalkan siapa? Yesus. Tapi kalau engkau dengan beban berat, letih lesu, engkau datang pada temanmu, engkau datang kepada sanak saudaramu, belum tentu mereka bisa menolong Ya mungkin beberapa saudara pernah mengalami hal itu, ketika engkau susah, engkau punya beban, terus engkau datang pada temanmu, datang pada saudaramu, jawabannya apa? Maaf ya, aku juga punya keluarga maaf ya, aku juga punya beban Dan akhirnya mereka nggak bisa menolong. Tentu saya percaya hal itu pasti pernah terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu paling benar itu sudah datang pada siapa? Yesus, udah yang paling benar. Memang kalau kita lihat sekarang ya, Yesus nggak terlihat oleh fisik Waktu kita doa di kamar mana nggak ada apa-apa tapi percayalah kita adalah anak-anak yang dikasihi Yesus. Waktu kita ngomong sesuatu, waktu kita ngomong beban kita, waktu kita ngomong masalah-masalah kita, percayalah Tuhan mendengar ya, Tuhan mendengar kok Jadi kalau engkau punya tantangan, engkau punya masalah, yang paling tepat itu datang pada Yesus. Yesus punya cara dan waktu untuk menolong kita Jadi kalau misalkan, Anda sudah datang pada Yesus, sudah percaya aja, titik Nah terus, Pak caranya nanti gimana? Udah, percaya aja sama Yesus. Kita enggak perlu memikirkan caranya, Kita enggak perlu memikirkan kapan waktunya Tuhan menolong kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menikmati Yesus setiap hari. Kita butuh uang, kita berpikir bahwa aku harus A, aku harus B. Ya apakah itu cara Tuhan? Jawabannya belum tentu. Aku pengen ini, kapan ya? Aku pengennya besok, belum tentu. Tapi percaya rencananya Tuhan tuh indah banget. Jadi percayakan aja hidupmu sama Tuhan. Memang kadang di satu masa waktu kita ngalami tantangan, waktu kita ngalami masalah, kadang beberapa waktu tuh kita kayak, bahasa saya tuh lost in space ya. Kadang kita lupa beberapa saat kalau kita tuh anaknya Yesus. Wah, pikir bingung karepe dhewe. Padahal nek dipikir-pikir oh iya ya, kan aku punya Yesus, enggak apa-apa manusiawi Yang penting sudah ingat bahwa engkau punya Yesus yang bisa menolongmu. Yang percaya katakan amin Jadi apa yang Anda alami hari ini
waktu saya ngajar ke sekolah minggu, saku, ada anak SD, ada anak SMP, saku, pertanyaan sama, kamu tuh apa sih kesulitanmu? Anak SD, anak SMP, saku, mereka selalu ngomong, ujian nih, aku susah banget nih ujian. Ya, kita yang dewasa mungkin kerjaan, keluarga, ya, yang mungkin single, kapan ya jodohku datang? Yang sudah mau nikah, bingung, uangnya mau nikah, saku. Yang sudah berkeluarga, kapan nih punya anak? Kok lama banget nggak punya anak? Begitu punya anak, bingung lagi, saku. Ini kan masalah manusia kan, muternya kan itu aja, saku. Dan cara iblis untuk mengecoh kita kan itu aja, saku. Hanya, saku, ada saat di mana kita nggak akan mengalami masalah. Kapan, saku? Saat apa? Sudah meninggal. Jadi kalau saku hidup selalu ada, saya enggak berdoa bahwa ada banyak tantangan dalam hidup kita, enggak, tapi pasti ada kok, saku. Kenapa? Kita hidup sama keluarga, kita hidup sama tetangga. Kalau kita karyawan, kita hidup sama teman-teman kerja kita, saku. Kitanya sudah baik, tapi belum tentu orang berpikir baik sama kita. Kita di jalan hati-hati, saku. Belum tentu orang lain berhati-hati, saku. Makanya yang paling benar, saku, setiap hari itu kita mengandalkan Yesus. Kalau pas berangkat ke kerja, saku, doa dulu. Kalau pas ada waktu senggang, saku, buka WhatsApp grupnya CPM. Direnungkan lagi, saku, oh iya, yang belum ngetik amin, ketik amin. Ya, kayak gitu, saku, ya. Ya. Ada satu kejadian, saku, di dalam Matius 8, ayat 24 sampai ke 25. Seperti ini, saku. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus, apa, saku? Tidur, saku. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, ini kan salah satu contoh kejadian di Alkitab, saku. Mereka murid-murid Yesus, saku, tapi ada satu kejadian yang mereka alami, saku, yang enggak biasa, saku. Ya, saya sebut ini kejadian ini sebagai Black Swan event, saku. Maksudnya gimana, saku? Angsa itu biasanya warna apa, saku? Apa? Putih. Tiba-tiba ada angsa warna hitam. Kayaknya kejadiannya biasa-biasa aja, kita hidup biasa-biasa aja, semuanya baik-baik saja, keluarga baik-baik saja, pekerjaan baik-baik saja. Tiba-tiba, saku, ya, ada Black Swan event. Biasanya putih semua, saku, baik-baik semua, saku. Tiba-tiba ada satu kejadian yang enggak kita inginkan, enggak ada dalam rencana kita. Seperti yang dialami murid-murid Yesus, saku. Kenapa, saku, saya bilang Black Swan event, saku? Karena mereka itu biasa melaut. Mereka biasa sayaikan di laut, di danau, saku. Mereka bisa renang, mereka biasa menghadapi ombak, saku. Tapi di satu momen, saku, mereka mengalami satu badai yang mungkin belum pernah mereka alami. Sehingga mereka panik, mereka ketakutan, saku. Biasanya enggak tahu gini kok gini ya. Biasanya kok enggak kayak gini kok. Kayak gini ya, kadang hal-hal seperti itu tuh membuat kita khawatir, cemas, takut, saku. Itu perasaan manusia kita, saku. Nah, contoh Black Swan event itu seperti apa, saku? Ya, dulu mungkin Anda yang sudah senior, yang mungkin sekarang umur 60, kehidupan baik-baik saja. Tiba-tiba ada krisis tahun 98, dolar yang biasanya 2.000 jadi 16.000, bahkan sempat ke 20.000. Oke, sudah baik-baik saja tuh. 2019, ada apa, saku? COVID. Wah, udah baik-baik saja, tiba-tiba ada COVID. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya, ada orang yang enggak punya penghasilan, tiba-tiba sudah COVID, oh beres, tiba-tiba di daerah lain, mungkin ada gunung meletus, ada banjir bandang. Keadaan mulai membaik lagi, tiba-tiba ada PHK di beberapa tempat tertentu. Saku, selama kita di dunia ini, saku, saya bilang bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita itu akan terjadi. Saya nggak ngerti itu apa. Apakah bencana alam, apakah tiba-tiba ada krisis lagi, apakah ada pandemi lagi. Tapi yang harus kita pikirkan
Bukan perkara apakah nanti ada hal-hal tertentu atau apakah ada tantangan-tantangan tertentu, saudaraku. Ya, murid-murid Yesus itu, saudaraku, itu adalah ketika mereka panik, mereka ngomong, Tuhan, apakah kamu enggak peduli kita binasa? Sebenarnya itu adalah respon alami mereka. Kalau di bahasa Semarang, saudaraku, bahasa Wong Jawa, saudaraku, nek kita mendapatkan hal-hal yang enggak terduga itu biasanya kita keceplosan ngomong apa, saudaraku? Mateng rak kowe. Terus apa, saudaraku? Mati rak kowe. Modiar, kan itu kan kata-kata sebenarnya, saudaraku, kalau orang ngomong kata-kata itu, saudaraku, sebenarnya itu kan di alam bawah sadarnya dia kan isinya cuma itu, saudaraku. Makanya, saudaraku, kalau saudaraku pernah Pak Vincent khotbah, terus dia ngomong, kalau kita khotbah ada jemaat yang tertidur, itu apa Pak? Bagus, dia ngomong kayak gitu, saudaraku. Tapi tak bilang, loh itu benar loh, Anda kan ngomong guyonan tau mikirnya, tapi itu benar, saudaraku. Walaupun kalau tidur jangan di gereja, di rumah. Tapi seharusnya orang yang menikmati firman itu bisa tenang. Ya makanya saya senang sekali, ya ada beberapa orang yang cerita itu bahwa kalau dia tidur, saudaraku, ya dia nyetel khotbah dari malam sampai pagi, ya enggak apa-apa, saudaraku. Kalau saudaraku punya waktu dalam keadaan sadar seperti ini dengan firman, bagus. Tapi kalau Anda kayaknya aku cuma punya waktu pas tidur aja, setel, saudaraku, Alkitab audio, saudaraku, biarin aja, kecil aja, saudaraku. Karena sebenarnya, saudaraku, kehidupan bawah sadar kita itu yang mempengaruhi banyak hal, saudaraku. Saya sering dengar firman, saudaraku, pagi hari, siang hari, di sela-sela waktu. Kalau saudaraku, engkau ibu rumah tangga sibuk, HP putar aja pas lagi masak, saudaraku. Enggak apa-apa, biarin aja HP mutar khotbah tentang Yesus. Kalau Anda yang berangkat kerja pakai mobil, setel aja, HP taruh aja, setel lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah tentang Yesus, saudaraku. Enggak apa-apa, sambil jalannya aja, saudaraku. Karena berita-berita tentang Yesus itu, saudaraku, baik waktu engkau mendengarkan saat sadar, baik engkau mendengarkan itu pada saat engkau istirahat, tidur di alam bawah sadarmu, itu mempengaruhi kehidupanmu, saudaraku. Lakuin aja, saudaraku. Gimana caranya? Pada intinya engkau bisa mendengarkan firman Tuhan. Pek matamu melek atau pas kamu tidur, coba, saudaraku. Karena itu mempengaruhi, saudaraku. Sehingga, saudaraku, pas saat-saat Black Swan event itu datang, responmu tuh enggak, Tuhan, masa kamu enggak peduli toh kita binasa? Enggak gitu, saudaraku. Waktu hal-hal yang enggak terkontrol itu datang, saudaraku. Waktu hal-hal yang enggak kita harapkan itu terjadi, kamu bisa melihat, wah, enggak apa-apa, ada Yesus yang bersamaku. Nah, itu loh, saudaraku. Hal-hal yang kita lakukan waktu kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu berguna banget, saudaraku. Saat hal-hal yang seperti murid-murid Yesus itu alami, saudaraku. Enggak bisa tiba-tiba santai, keadaan baik-baik saja, ya ke gereja kalau pas ingat. Ya, kan ada beberapa orang seperti itu. Begitu, saudaraku, krisis datang, begitu hal-hal buruk datang, dia sudah bingung, saudaraku. Dia enggak punya pondasi, saudaraku. Makanya Alkitab itu bagus, saudaraku. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik, engkau sama saja dengan mendirikan bangunan di atas batu. Nah, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan saat mood, saat tertentu aja, saudaraku, itu seperti dia mendirikan bangunan di atas pasir. Begitu badai datang, dah selesai hidupnya, saudaraku. Makanya jangan kaget, ada orang yang punya uang, kaya, tapi terjun, saudaraku, dari apartemen lantai 13 lah, naik menara Sutet lah, kayak gitu. Itu karena dia enggak punya pondasi yang kuat. Tapi saya mempercayai jemaat di tempat ini, orang-orang yang mendengarkan YouTube CPM, orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Ya, pengenalan akan Yesus ini sebenarnya Matius 8 ayat 17, tapi saya salah kasih ke sekretaris saya, istri saya maksudnya, saudaraku. Ya, pengenalan akan Yesus, Matius 11 ayat yang ke-27 berkata seperti ini, saudaraku. Orang seperti apakah dia? Sampai laut dan danau pun taat kepadanya, saudaraku. Nah, maksudnya gimana, saudaraku? Mengapa murid-murid Yesus panik, saudaraku? Meskipun mereka tahu, saudaraku, dan banyak orang tahu bahwa mereka menganggap Yesus adalah guru yang diutus Allah. Bahkan beberapa kali, saudaraku, murid-murid Yesus memanggil Yesus itu Tuhan, tapi mereka belum mengenal
Yesus aku. Mereka cuma tahu pengajarannya Yesus itu luar biasa. Mereka mungkin tahu aku Yesus menyembuhkan orang. Tapi mereka belum percaya. Mereka belum mengenal di level bahwa Yesus itu apa? Tuhan. Makanya saku ketika ada badai datang saku mereka bingung. Yesus tidur saku. Seharusnya apa yang mereka lakukan? Nah, yang nyetir kapal satu aja, yang 10 ikuti tidur aja saku. Kenapa mereka jadi panik? Karena mereka enggak kenal Yesus yang sesungguhnya. Bersyukur kita hari ini sudah punya Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru saku. Sudah ada YouTube. Alkitab dibaca, direnungkan. Kalau setiap hari ada grup WhatsApp, saku ada renungan tiap hari direnungkan, saku. Sehingga saku engkau semakin mengalami Yesus. Engkau semakin mengenal Yesus. Kenapa saku? Kalau kita semakin menikmati Yesus, kita semakin mengenal Yesus, saku, ada hal-hal yang enggak terduga terjadi. Kita tetap tenang. Kenapa? Kita kenal Yesus. Aku duwe Bapak yang luar biasa kok. Aku punya Yesus yang luar biasa kok. Nah, orang-orang yang kenal Yesus cuman secara agamawi aja, saku. Waktu mereka kena masalah, mereka khawatir, mereka bingung. KTP-nya tulisannya Kristen, saku. Tapi hidupnya penuh kekhawatiran karena orang-orang tersebut belum mengenal Yesus secara pribadi, saku. Nah, oleh sebab itu saku, Ayub pasal 42 ayat yang kelima itu bagus banget saku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, saku. Kok saku dengar khotbah saya, dengar khotbah Pak Vincent, dengar khotbah Pak Yakub, saku, jangan cuma hari Minggu saja. Teliti lagi, saku. Renungkan lagi, saku, sampai saku, oh maksudnya yang diomongin Pak Vincent itu kayak gitu, saku. Kenapa, saku? Karena saku dengar hari Minggu, Senin mungkin bisa lupa. Makanya saku harus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ini bukan satu tuntutan tertentu, saku, tapi sesungguhnya kan kehidupan orang percaya kan seperti itu toh. Menikmati firman Tuhan, saat terteduh, mendengarkan berita-berita tentang Yesus, saku, supaya saya mengalami Yesus sendiri. Bukan dari khotbahnya saya, atau Pak Yakub, atau Pak Vincent, saku, betul, khotbahnya benar. Kami selalu mempersiapkan khotbah dengan sebaik mungkin, saku. Tapi jangan, saku, kamu percaya Yesus hanya karena kata pendetamu, saku. Kamu sih menyelidiki, benar enggak sih Tuhan itu menolong orang percaya? Benar enggak Tuhan seperti ini? Benar enggak Tuhan seperti ini? Saku, renungkan, baca sendiri, saku. Supaya engkau mengenal Yesus itu siapa toh? Kenapa kok Yesus ada? Apakah, orang itu kan berdosa. Kenapa Yesus mau sembuhkan orang itu? Sedangkan di sana ngomong bahwa dosanya kita harus dibersihkan. Baru kita mengalami sesuatu yang baik. Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda juga alami, Anda juga ada dalam pemikiran Anda. Itu pentingnya saku menyelidiki firman Tuhan. Pesto, percayalah kalau saku punya waktu, engkau meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan, engkau enggak akan rugi kok, saku. Yakin. Yang pertama, engkau pasti punya damai sejahtera. Yang kedua, kehidupanmu itu berubah. Udah, enggak mungkin lah kita dekat-dekat Tuhan, terus kehidupan kita enggak diberkati, saku. Banyakin, saku, merenungkan firman Tuhan, ibadah di gereja, nyanyi yang kencang, tepuk tangan yang kencang, kita sehat, saku. Jadi jangan dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Alami sendiri, saku, renungkan sendiri, saku. Apa benar ya Tuhan itu gembalaku, saku? Nah, Anda bisa renungkan. Loh, kok bisa Daud ngomong seperti itu? Ya, karena waktu Daud di padang rumput, saku, dia mengalami banyak hal, dia merasa dia ditolong Tuhan dan sebagainya. Saku, kok bisa renungkan banyak hal, saku, supaya kita mengalami Yesus secara pribadi. Kalau saku mau ngalami Yesus secara pribadi, saku, percayanya itu sudah kayak apa itu, tiang dicor di bawah tanah, saku, dicabut susah. Nah, itu, saku. Kalau kita ngalami Yesus secara pribadi, saku, digoyang apapun tuh enggak bakal, saku. Makanya, saku, kalau orang yang enggak ngalami Yesus secara pribadi, saku,
waktu dia kena masalah, dia mempertanyakan, aku wis pelayanan nih, aku wis kasih sama Tuhan nih, aku kok masih kayak gini ya. Tapi kalau saudaraku, engkau sudah mengalami Yesus secara pribadi, saudaraku, ketika engkau sakit, ketika engkau enggak punya uang, ketika engkau bangkrut, dan saya bilang amit-amit ya saudaraku. Karena saya bilang saudaraku, ukurannya percaya Yesus itu bukan cuma berkati sembuh, enggak saudaraku. Yang terpenting itu begini saudaraku, dalam keadaan apapun, engkau tetap percaya sama Yesus. Nah itu yang paling penting saudaraku. Karena pemulihan, kekayaan, itu cuma perkara waktu aja saudaraku. Tapi kalau orang yang enggak kenal Yesus, yang enggak mengenal pribadinya Yesus, yang enggak merenungkan firman Tuhan saudaraku, waktu dia mengalami hal-hal seperti itu saudaraku, dia mikir saudaraku, janjane Yesus kita tenan pura toh. Janjane beneran pura toh, Yesus itu ada. Kok ada kok aku kok kayak gini? Nah, itu karena dia enggak berakar kuat di dalam Yesus saudaraku. Nah itu saudaraku. Tapi ketika saudaraku engkau mengalami Yesus, karena engkau merenungkan firman, siap baik, siap waktu, mau COVID balik lagi, krisis 98 balik lagi, kamu tetap percaya sama Yesus. Nah itu saudaraku. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dekat dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini asistennya Alisa, saudaraku. Ayat yang ke-16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17. Lalu berdoalah Elisa. Nah, kalau saudaraku kau punya tantangan, kau punya problem, baik engkau maupun orang-orang di sekitarmu, kita ngomong apa? Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat bahwa Tuhan, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan apa? Kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Engkau mungkin enggak melihat Tuhan secara fisik waktu engkau mengalami kesulitan, waktu engkau mengalami masalah, tapi cobalah saudaraku, lihatlah dengan mata imanmu bahwa Yesus Tuhan itu omnipresent saudaraku, maha hadir saudaraku. Engkau mungkin enggak lihat bentuk wujud fisik Tuhan, tapi Alkitab saudaraku ngomong bahwa kita sudah disertai Roh Kudus sampai kapan saudaraku? Selama-lamanya. Oleh sebab itu saudaraku, kita enggak pernah merayakan hari kepenuhan Roh Kudus karena kita mempercayai Roh Kudus yang diberikan Tuhan itu full, penuh, sempurna dan selama-lamanya. Bahkan saat kita mengalami hal-hal yang buruk, saat kita melakukan hal-hal yang buruk, saudaraku, ada suara, jangan kayak gitu, kamu kan anaknya Yesus. Udahlah, gak usah kayak gitu, itu Roh Kudus. Saudaraku. Jadi enggak usah punya pikiran bahwa aku orang yang berdosa, Tuhan enggak mau dekat-dekat aku, Tuhan enggak mungkinlah mengabulkan aku siapa? Kamu tuh anak-anak yang dikasihi Yesus. Kamu mau berbuat apapun, saudaraku, ada Roh Kudus yang selalu menyertai dan mengingatkan kita, saudaraku. Oleh sebab itu percayalah bahwa dalam keadaan yang sulit sekalipun, sebenarnya banyak yang menyertai kita, saudaraku. Cobalah lihat kalau kita mengalami masa-masa sulit, saudaraku. Engkau berdoa, saudaraku. Ketika engkau membuka mata, saudaraku, saya percaya engkau pasti dikuatkan. Engkau punya damai sejahtera yang lebih daripada sebelumnya. Engkau melihat bahwa, Tuhan menyertaiku, malaikat menyertaiku. Sehingga, saudaraku, kita menghadapi hari-hari yang seperti ini, saudaraku, tuh dengan penuh pengharapan, dengan penuh kekuatan. Kalau lihat dompet, saudaraku, mungkin mewek, saudaraku, ya. Kalau sudah lihat tanggal 23, saudaraku, tanggal 25, saudaraku, heart rate-nya tuh naik 115, 120. Kalau sudah tanggal 29, 30, saudaraku, tanggal 1-nya sudah, besok mau terima. Tapi tanggal 30-nya, saudaraku, ada hal-hal yang enggak kita rencanakan, hal-hal yang kita enggak harapkan, ternyata terjadi. Nah, saudaraku, makanya itu penting sekali, saudaraku, memandang segala sesuatu dengan mata
iman, saudaraku. Bukan mata jasmani, saudaraku. Karena kalau kita memandang segala sesuatu, memikirkan hal-hal yang terjadi sekarang ini, saudaraku, dengan logika kita, saudaraku, udah pengennya yang cepat ke surga. Padahal belum waktunya. Oleh sebab itu, saudaraku, hari-hari ini Alkitab katakan hari-hari yang jahat, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, banyak percaya pada Yesus. Sehingga kita melalui hari-hari ini itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, saudaraku. Amin. Ya, dibantu slide selanjutnya. Ya, jadi mengapa harus panik, saudaraku? Jadi ngapain panik? Kalau kita punya Yesus, kita nggak perlu panik, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus itu siapa toh, saudaraku? Pencipta segala sesuatu. Ya, kalau manusia butuh uang, manusia butuh kesembuhan, lah semuanya itu sudah ada di dalam Yesus. Jadi mengapa kita perlu panik, saudaraku? Orang panik karena nggak tahu siapa backingannya, saudaraku. Nah, cobalah, saudaraku. Ini minta maaf, saudaraku. Saudaraku coba lihat tuh orang-orang yang korupsi pakai rompi oranye, saudaraku. Mereka nggak sedih, saudaraku. Beberapa malah ketawa, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Nggak apa-apa, 5 tahun, tenang. Ini saya nggak nyinyir, saudaraku. Tapi faktanya memang kan kita lihat itu kan berita semua ada di internet, saudaraku. Yang 5 tahun, saudaraku, bisa jadi berapa? Ya mungkin 2, mungkin 3, saudaraku. Ini kan kenyataan yang terjadi, saudaraku. Ada beberapa mungkin yang divonis 10 tahun, 5 tahun. Wah, dia tetap dengan PT-nya. Senyum, saudaraku. Kenapa? Dia tahu backingannya kuat, saudaraku. Dia tahu apa yang dia miliki. Nah, kita ini kan anaknya siapa? Yesus, toh, saudaraku. Pencipta segala sesuatu loh, saudaraku. Dia yang tidak menyayangkan nyawanya untuk kita, saudaraku. Masakan hal-hal yang notabene, saudaraku, lebih rendah daripada nyawa kok enggak dia berikan, saudaraku. Apa sih, saudaraku, kebutuhan saya? Uang kah? Rumah? Anak sekolah? Kesehatan? Saudaraku, Yesus punya semuanya itu dan sudah diberikan kepada kita melalui siapa? Melalui Yesus Kristus di kayu salib. Saudaraku, engkau tinggal menerimanya dengan iman, saudaraku. Makanya kalau kita mau terima segala sesuatu hal-hal yang besar, saudaraku, terimalah dengan iman, saudaraku. Ya, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kamu punya masalah A, kamu punya masalah B, kita punya tantangan A, kita punya tantangan B. Santai aja. Gak usah panik, saudaraku. Memang kadang ketika kita mendengar hal-hal yang kadang kita nggak harapkan, kok gini ya. Tapi cepat-cepat ingat bahwa kita itu anaknya siapa? Yesus. Tenang, berdoa, percaya, masalahnya akan selesai pada waktunya. Dan saudaraku, percayalah, apa yang terjadi itu, hal-hal kadang mungkin hal buruk yang kita alami itu bukan Yesus sutradaranya, saudaraku. Tapi Yesus bisa membuat hal yang buruk itu jadi hal yang baik, saudaraku. Bahkan, saudaraku, kalau kita sudah mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saudaraku, kita melihat hal-hal yang buruk itu, saudaraku, selalu ada hal yang baik, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, ini saya, saudaraku, misalkan, kalau saya mungkin dulu sakit pas usia 60, saudaraku, wah itu memperbaikinya susah, saudaraku. Yang angkat barbel aja mungkin sudah susah, saudaraku. Tapi saya melihat, oh ya bayangin kalau aku dulu sakit umur 60 tuh susah, saudaraku. Karena memperbaikinya susah. Ya, nyembuhnya mungkin lebih lama lagi, tapi kalau amit-amit, saudaraku. Tapi pas kalau saya ternyata sakit di masa-masa kemarin, saudaraku, itu memperbaikinya lebih mudah. Masih bisa lari, masih bisa angkat beban, masih bisa secara manusia mengusahakan, saudaraku. Ya,